Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait konsep penerjemahan. Konsep penerjemahan mencakup beberapa penjelasan, di antaranya definisi terjemah, urgensi terjemah, unsur penerjemahan, metode penerjemahan, proses dalam penerjemahan, serta syarat menjadi seorang penerjemah. Untuk kalian yang ingin menjadi seorang penerjemah, mari kita belajar bersama terkait konsep penerjemahan. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung kemajuan channel ini. Untuk memahami terkait konsep penerjemahan, maka kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian terjemah itu sendiri. Terjemah secara etimologis atau bahasa merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu tarjamah. Kata tersebut kedudukannya sebagai masdar dari bentuk fi'il madhi rubai mujarrad. Jika kalian belum mengetahui bentuk perubahan dari kata tarjamah, mari kita lakukan tasrif istilahi untuk kata tarjamah, yaitu tarjamah yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman fahuwa mutarjimun wadaka mutarjamun tarjimla tutarjim mutarjamun mutarjamun. Tasrif kata tarjamah mengikuti bentuk tasrif pada kata fa'lala yufa'lilu. Sedangkan berdasarkan makna tarjamah lughatan, at-tarjamah lughatan bimakna tutlaku ala ma'anin turja'u ilal bayani wal idhahi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tarjamah secara bahasa adalah menetapkan suatu makna yang mampu memberikan keterangan dan kejelasan. Yang perlu ditekankan adalah tarjamah di sini ditujukan untuk memberikan keterangan dan kejelasan. Setelah memahami pengertian dari kata tarjamah, maka kita lanjutkan ke definisi tarjamah. Definisi tarjamah dibagi menjadi 3, yaitu definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi secara etimologi atau bahasa, dan definisi menurut istilah. Tarjamah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan kegiatan menyalin atau memindahkan suatu bahasa ke bahasa lain atau mengalih bahasakan. Sedangkan secara etimologi atau bahasa, terjemah dipahami sebagai suatu kegiatan yang substansinya adalah memindahkan bahasa dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Sedangkan secara istilah, tarjamah dipahami sebagai kegiatan memindahkan suatu pembicaraan atau tulisan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dan dalam proses penerjemahan harus memenuhi arti dan maksud dari bahasa sumber dipindahkan ke bahasa sasaran. Setelah memahami definisi tarjamah, kita lanjutkan ke urgensi tarjamah. Mengapa tarjamah menjadi sesuatu yang penting? Karena tarjamah dibutuhkan sebagai pengembangan bahasa, menjadi nilai lebih bagi seorang pelajar, dan dibutuhkan untuk proses alih ilmu. Selain itu, tarjamah dibutuhkan sebagai sebuah keahlian dan digunakan untuk menerjemahkan teks asing. Saat ini kita masih membutuhkan banyak sekali penerjemah, baik sebagai penerjemah teks maupun penerjemah tersumpah, apalagi untuk menjadi seorang penerjemah langsung atau disebut dengan interpreter. Jika kalian ingin menjadi seorang penerjemah, maka harus memahami unsur-unsur yang ada dalam proses penerjemahan. Dalam kegiatan penerjemahan terdapat 6 unsur penting. Yang pertama adalah bahasa sumber atau lughatul masdar atau source language atau juga disebut dengan al-lughah al-mutarjimah anhu au lughatul asli.
Unsur kedua adalah bahasa sasaran atau lughatul mustahdaf atau target language, disebut juga dengan al-lughah al-mutarjamah ilaiha au lughatun naqli. Unsur yang ketiga adalah padanan atau ekuivalen atau al-mu'adil. Kemudian unsur keempat adalah pesan atau fikrah atau informasi yang ada pada bahasa sumber. Unsur kelima, maksud atau fenomena yang ada dalam bahasa itu sendiri. Dan unsur yang keenam adalah makna, yaitu segala sesuatu yang dipahami seseorang baik berasal dari kata, ungkapan, ataupun kalimat. Nah, unsur keempat dan kelima biasa disebut sebagai komponen pesan. Dan komponen pesan inilah yang harus tersampaikan kepada para pembaca ataupun pendengar hasil terjemahan. Setelah mengetahui seluruh unsur dalam penerjemahan, kita lanjutkan ke metode penerjemahan. Jika kita membahas tentang metode penerjemahan, maka kita akan membicarakan setiap metode penerjemahan yang merujuk pada cara tertentu yang digunakan dalam proses penerjemahan. Perlu diketahui bahwa seluruh proses penerjemahan tidak ada yang bersifat simplistik. Maknanya, penggunaan suatu metode dalam penerjemahan tidak pernah digunakan 100%, tetapi cenderung menganut model mixed method dalam proses penerjemahan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang macam-macam metode tarjamah. Jenis yang pertama adalah tarjamah harfiah atau biasa dikenal dengan tarjamah yang literer atau kaku. Biasanya ini adalah hasil terjemah menggunakan Google Terjemah atau Google Dokumen Terjemah. Ada model lain yang mirip dengan tarjamah harfiah dan disebut dengan tarjamah semi harfiah atau tarjamah tafsiriyah. Model tarjamah ini biasa digunakan untuk menerjemahkan dua bahasa yang masih serumpun. Selanjutnya adalah model tarjamah bitasarruf atau tafsiriyah yang cenderung berbentuk tarjamahan yang bebas, tidak fokus pada penerjemahan kata per kata, tetapi fokus pada pemindahan makna dan penyampaian pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Ada model lain yang mirip dengan tarjamah bitasarruf dan disebut dengan tarjamah semi tafsiriyah. Model selanjutnya adalah tarjamah tidak langsung atau at-tarjamah at-tahdhiriyah. Biasanya terjemah ini masih bisa melakukan persiapan seperti pada kegiatan penerjemahan buku. Dan model yang keempat adalah tarjamah langsung atau at-tarjamah al-fawriyah. At-tarjamah al-fawriyah biasa dilakukan oleh seorang ghed atau penerjemah pada seminar dan biasa disebut juga dengan nama interpreter. Dari berbagai macam metode penerjemahan yang ada, terdapat dua metode penerjemahan yang layak digunakan oleh seorang penerjemah. Adapun metode penerjemahan yang layak digunakan oleh seorang penerjemah adalah metode penerjemahan sistematis dan metode penerjemahan komunikatif. Bagi seorang penerjemah, selain memperhatikan metode yang digunakan dalam proses penerjemahan, hendaknya memperhatikan beberapa aspek penting dalam proses penerjemahan. Perlu diketahui, dalam proses penerjemahan, seorang penerjemah harus memperhatikan tiga aspek penting. Yang pertama adalah keakuratan, yang kedua adalah keberterimaan, dan yang ketiga adalah keterbacaan dari hasil terjemahan seorang penerjemah. Ketiga aspek ini berlaku dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Setelah mengetahui aspek penting dalam proses penerjemahan, kita lanjutkan ke syarat menjadi seorang penerjemah. Untuk menjadi seorang penerjemah,
Syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama, penguasaan terhadap bahasa, baik bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Kemudian penguasaan konten terjemahan. Yang ketiga, kemampuan menulis bagus, baik pada bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Yang keempat, memiliki sifat teliti dan cermat, karena kesalahan penerjemahan satu kata saja dapat mempengaruhi hasil terjemahan. Yang kelima, mau berkonsultasi dan terus belajar, terutama ketika mengalami keraguan dalam proses penerjemahan. Adapun yang keenam adalah berintegritas tinggi atau memiliki watak yang rendah hati dan mau terbuka terhadap kritik dan saran serta masukan dari orang lain dan tidak memaksakan opini pribadi terhadap hasil terjemahan. Sedangkan menurut Fathur Rahman terdapat 7 syarat untuk menjadi seorang penerjemah, yaitu yang pertama, pemahaman terhadap teks terjemahan. 2. Mau memperbaiki hasil terjemahan. 3. Memiliki pengetahuan kebudayaan baik pada bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Yang keempat, menguasai keilmuan terjemah. Yang kelima, berwawasan pengetahuan yang luas baik dalam hal unsur bahasa maupun bidang yang diterjemahkan. Yang keenam, penguasaan terhadap konten terjemahan. Dan yang ketujuh, menjaga keaslian teks sumber. Sehingga penerjemah harus menjaga keaslian makna serta menghindari proses penerjemahan harfiah yang mengabaikan pesan penulis. Sekian penjelasan terkait konsep penerjemahan. Semoga dapat dipahami dan dapat menjadi bekal teman-teman untuk menjadi seorang penerjemah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.